Baik, kita mulai. Saya mulai untuk menjelaskan siapa itu Afghani. Bentar. Jamaluddin Al-Afghani. Ini kok nggak bisa pindah ya. Jamaluddin Al-Afghani. Afghani kalau dilihat dari belakangnya ada lakop Afghani, itu bayangan kita beliau lahir di Afghanistan. Tetapi ada perbedaan di kalangan para ilmuwan tentang beliau itu sesungguhnya asli orang Afgan atau orang Persia, begitu ya. Ada yang menyebut, kebanyakan orang menyebut Afghani itu lahir di Afghanistan. Tetapi ada juga yang menyebut sesungguhnya dia lahir di Persia, di Iran, tapi kemudian pindah ke Afghanistan waktu kecil gitu. Ini terjadi perdebatan. Tahunnya pun seperti itu. Ada yang bilang, yang kebanyakan ini bilang beliau lahir tahun 1838. Jadi kira-kira dekade awal abad 19. Ada juga yang menyebut dia lahir tahun 1839 ya. Ini ada perbedaan di antara para ilmuwan kapan Afghani lahir. Yang pasti teman-teman sekalian, Afghani itu lahir, hidup dan berkembang tumbuh besar itu dalam situasi dunia Islam yang lagi sangat terpuruk, di mana dunia Islam saat itu terpecah belah dan banyak yang dijajah oleh negara-negara Eropa ya, seperti orang-orang di Kepulauan Nusantara dijajah oleh Belanda, oleh Portugis, oleh Inggris gitu kan. Kita di Indonesia dijajah oleh Belanda. Semenanjung Melayu dan sebagian Borneo Utara dijajah oleh Inggris. Kemudian di kepulauan mana Filipina dijajah oleh Spanyol dan Amerika begitu kan. Sementara di Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh dijajah oleh Inggris. Jadi banyak sekali penjajahan di seluruh negeri-negeri Muslim, dan itulah konteks sosial politik kelahiran dan tumbuh besarnya si Afghani ini, yang kemudian saat itu sangat mempengaruhi pola pikir dan gagasan-gagasan Afghani. Apalagi Afghani itu hidupnya berpindah-pindah. Beliau hidup di Afghanistan, pernah ke India, pernah ke Mesir, pernah ke Turki, zaman itu masih Turki Utsmani. Beliau juga pernah ke Eropa, tinggal di Prancis, di Paris, tapi juga pernah mengunjungi negara-negara lain seperti Inggris ya. Dan beliau punya peran yang sangat penting dalam gagasan pemikiran dan gerakan Islam modern. Beliau punya murid yang sangat terkenal namanya Muhammad Abduh, dan kemudian Abduh itu intensnya ketemu dengan Afghani di Paris ya. Keduanya mendirikan majalah Al-Urwatul Wuthqa atau tali ikatan yang kuat, yang kokoh, yang itu kemudian disebarkan ke hampir seluruh dunia Islam, dan banyak mempengaruhi gagasan-gagasan beliau itu banyak mempengaruhi gerakan-gerakan pembaharuan Islam di banyak negara, termasuk di Indonesia, di Hindia Belanda. Oke. Ada beberapa pemikiran pokok dari Afghani. Afghani itu sangat anti kolonialisme Barat ya. Beliau hidup di Paris, di Prancis, dan menyaksikan bagaimana negara-negara Barat itu menjajah dan mengeksploitasi dunia Islam. Lalu keuntungan dari penjajahan itu digunakan untuk membangun negara-negara Eropa ya. Dan
dia menganggap penjajahan itu sebagai penyebab utama umat Islam terpecah belah, terbelakang, dan sangat mundur. Ini kritik eksternal ya. Dia melihat sebab eksternalnya seperti itu. Kenapa dunia Islam mundur? Salah satu sebab utamanya adalah karena kolonialisme Barat. Nah, bukan hanya mengkritik, Afghani itu juga rajin pidato, rajin menulis, rajin membuat gerakan propaganda untuk melawan kolonialisme Eropa. Beliau rajin sekali. Nah, kalau tadi sebab Afghani menyebut sebab faktor eksternal dari kemunduran dunia Islam, Afghani juga mengkritik dunia Islam, menyatakan keterbelakangan dunia Islam itu juga karena faktor internal ya, faktor internal. Ini beliau melihat umat Islam yang jumud, taklid, buta, ya kan, hidupnya dipenuhi dengan tarekat buruk, sufisme buruk yang hanya mementingkan kehidupan akhirat dengan melalaikan kehidupan dunia. Terus antar mazhab itu saling berpecah belah, Sunni Syiah itu saling berpecah belah. Nah, itu kemudian juga dianggap sebagai faktor penyebab dunia Islam mundur. Jadi ada faktor eksternal karena penjajahan, ada faktor internal karena memang kondisi dunia Islam, umat Islam sendiri saat itu sedang terpecah belah, nggak mau bersatu, antar mazhab saling senggolan, begitu, senggol bacok, akhirnya ya seperti itu ya. Nah, karena itu solusi yang ditawarkan oleh Afghani itu adalah dunia Islam perlu kembali menggiatkan gerakan istihad. Afghani mengkampanyekan pintu istihad terbuka kembali, dan beliau sangat menekankan pentingnya istihad di tengah-tengah umat Islam. Selain perlu membuka kembali pintu gerbang istihad, Afghani juga menekankan perlunya persatuan umat Islam, dan persatuan umat Islam itu nanti beliau konsepkan dalam sebuah istilah yang sangat terkenal, yaitu pan-islamisme atau persatuan umat Islam, al-ittihadul islami. Di bidang ilmu pengetahuan, Afghani itu sangat menekankan bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan sains barat, dengan sains modern. Afghani pernah berdebat dengan Ernest Renan. Ernest Renan itu salah satu orientalis yang mengkritik Islam. Islam disebut sebagai agama jumud karena memang doktrin-doktrin Islam itu tidak sesuai dan tidak mendukung kerja-kerja ilmiah yang rasional. Itu Ernest Renan pernah nulis seperti itu, lalu kemudian dibantah oleh Al-Afghani. Dan di Perancis itu Afghani banyak terlibat perdebatan dengan para tokoh-tokoh dan pemikir Barat, di antaranya tadi Ernest Renan dan murid-muridnya Darwinisme yang mengembangkan gagasan materialisme. Maka Al-Afghani menulis buku yang berjudul Kritik Terhadap Materialisme, ya, karena beliau mengkritik Darwinisme dan materialisme kaum kiri yang saat itu sedang mendominasi, sedang marak di dunia barat. Nah, selain membantah tuduhan Renan bahwa Islam itu anti rasional, anti akal pikiran, anti ilmu pengetahuan, Afghani juga menekankan bahwa umat Islam itu kalau mau maju, selain harus bersatu, juga harus menguasai ilmu-ilmu
barat, ilmu-ilmu modern, ya, ilmu modern. Jadi selain secara politik harus bersatu, umat Islam juga harus pinter, harus belajar menguasai ilmu pengetahuan. Di bidang politik dan agama, Afghani itu menolak, menyatakan bahwa Islam dan politik itu tidak bertentangan, tidak terpisah. Keduanya integral gitu kan. Itu, dan Islam bisa memberikan spirit menjadi kekuatan politik untuk membangun solidaritas dunia Islam. Nah, disinilah saya akan membahas salah satu ide pokok Afghani terkait dengan politik, yaitu pan-islamisme. Pan-islamisme itu ide atau gagasan atau gerakan yang menginginkan dunia Islam bersatu melampaui batas-batas etnis dan kebangsaan. Nah, ini seperti saya sebutkan tadi, Afghani hidup di era di mana dunia Islam terpecah belah karena dijajah oleh dunia Barat, Eropa, dan Islam jadi lemah. Karena itu Afghani menginginkan dunia Islam kembali bersatu. Kalau dunia Islam mau bersatu di bawah konsep pan-islamisme, maka dunia Islam akan bisa jaya kembali. Gitu. Ya. Bagaimana strateginya? Strategi dia dalam mengampanyekan, dalam mengajak umat Islam untuk bersatu secara politik itu, Afghani rajin menulis di majalah Al-Urwatul Wuthqa. Beliau juga rajin pidato. Majalahnya dan pidatonya itu disebarkan di banyak dunia Islam dan kemudian menginspirasi munculnya gerakan-gerakan yang mencoba mempersatukan umat Islam. Seperti meskipun pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna itu bukan murid langsung dari Afghani, karena Hasan al-Banna itu lahir 9 tahun setelah wafatnya Afghani, tetapi Hasan al-Banna banyak terpengaruh oleh tulisan-tulisan, oleh ide-ide pan-islamismenya Afghani melalui Abduh dan Rashid Ridho, melalui majalah Al-Urwatul Wuthqa yang dibacanya dan tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Rashid Ridho. Begitu ide-idenya. Selain Ikhwanul Muslimin yang terpengaruh oleh ide besar Afghani tentang persatuan umat Islam, ada tokoh lain yaitu Taqiyuddin Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Itu juga secara intelektual terpengaruh oleh gagasan pan-islamisme dari Afghani, meskipun pengaruhnya tidak secara langsung, karena si Taqiyuddin Nabhani itu tidak pernah belajar langsung kepada Afghani maupun kepada Abduh, tetapi dia terpengaruh secara milieu, secara lingkungan dan gagasan-gagasan, karena banyak membaca juga buku-buku karya-karya yang memuat ide-ide pan-islamismenya Afghani, termasuk kitab tafsir yang ditulis oleh Rashid Ridho. Begitu ya. Nah, selain menulis dan pidato, si Afghani ini yang menginginkan pan-islamisme di dunia Islam itu juga pernah datang di tahun berapa ya, di abad ke-19 akhir menjelang akhir gitu. Si Afghani pernah diundang oleh Sultan di Istanbul, Turki, untuk hadir ke sana, dan di era Sultan Abdul Hamid, Afghani mendapatkan kedudukan sebagai penasehat dari Sultan Abdul Hamid, karena saat itu Abdul Hamid juga punya ide menjadikan Turki kembali menjadi pusat
kekuatan politik dunia Islam, di mana saat itu Turki Utsmani sedang mendapatkan rongrongan dari luar, dari Eropa dan dari dalam, gerakan Turki Muda dan lain sebagainya. Nah, dia membutuhkan seorang propagandis yang sangat terkenal, maka dijadikanlah Afghani itu penasehatnya. Sebetulnya Al-Afghani sudah datang ke Turki, ke Istanbul itu sebelum Sultan Abdul Hamid. Kalau nggak salah di era Sultan Abdul Aziz. Habis itu di era Sultan Abdul Hamid baru beliau mendapatkan kedudukan sebagai penasehat. Nah, sekarang apa dampak gagasan pan-islamismenya Afghani itu, teman-teman sekalian? Ketika Indonesia di bawah pemerintah Hindia Belanda itu yang berpusat di Batavia, Jakarta sekarang ini, itu pemerintah Hindia Belanda sangat khawatir dengan persebaran majalah Al-Urwatul Wuthqa di Nusantara. Maka Belanda pun banyak sekali menyensor buku-buku yang datang dari tanah Arab. Kalau di situ ada majalah Al-Urwatul Wuthqa atau ada majalah Al-Manar atau ada pamflet-pamflet yang berisi pidato-pidato, ceramah-ceramah, tulisan-tulisan Al-Afghani, maka buku-buku, majalah, pamflet itu akan diambil, disita, karena mereka sangat khawatir pengaruh dari ide pan-islamisme. Jangan lupa, ide pan-islamismenya Afghani itu saat itu ditujukan untuk mempersatukan dunia Islam dan melawan kolonialisme Eropa di dunia Islam. Jadi Belanda sangat takut ide melawan pemerintah kolonial itu bisa mempengaruhi kaum muslimin di Hindia Belanda untuk melawan pemerintah kolonial. Bukan hanya majalah atau pamflet yang disita oleh pemerintah kolonial Belanda juga banyak men-screening para jamaah haji yang baru pulang dari tanah Arab. Seperti kita ketahui dulu, orang berhaji itu berbulan-bulan, paling cepat 4 bulan baru kembali ke 4 bulan tinggal di Arab, baru kemudian kembali ke Indonesia. Nah, selama waktu yang agak lama itu banyak kaum muslimin yang berhaji di sana sambil belajar, sambil berdagang, ngaji, baca-baca buku, baca-baca majalah, ikut kajian-kajian di Arab, sehingga mereka sangat berpotensi untuk terpengaruh oleh ide-ide, gagasan-gagasan, termasuk gagasannya Afghani yang mencoba memberikan semangat perlawanan terhadap pemerintah kolonial di seluruh dunia Islam. Karena itulah pemerintah kolonial Belanda pun melakukan screening. Bukan hanya screening, mereka pun mengutus konsulat Belanda di Jeddah itu juga tugasnya mengawasi kaum Jawi, istilahnya orang-orang Indonesia yang tinggal berhaji dan menetap di sana. Karena tadi mereka sangat khawatir kaum muslimin, kaum haji yang kembali ke tanah air terpengaruh oleh gagasan pan-islamismenya Afghani. Nah, dan pengaruhnya bukan hanya di Nusantara ya, di India, Pakistan, Bangladesh juga punya pengaruhnya kuat karena melahirkan banyak gerakan perlawanan dan lain sebagainya. Oke. Ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Afghani itu bukan cuma menulis atau berpidato untuk menggelorakan semangat perlawanan terhadap
kolonialisme Eropa terhadap dunia Islam, tapi dia juga pernah melakukannya secara langsung dengan menjadi penasihat dari Sultan Abdul Hamid di Turki Utsmani. Ya. Dan kebetulan saat itu Sultan Abdul Hamid juga pengen menjadikan Turki Utsmani kembali memiliki kekuatan dan pengaruh politik terhadap dunia Islam. Karena dengan punya pengaruh politik di dunia Islam, Turki Utsmani bisa melawan rongrongan dari negara-negara Eropa di sekitarnya. Tapi kemudian Afghani di pemerintahannya Turki Utsmani tidak cocok, karena Afghani ini tipe pemikir bebas ya. Dia tidak mau dikungkung oleh birokrasi pemerintahan. Afghani sering sekali mengkritik praktek pemerintahan di Utsmani yang dianggapnya bobrok, banyak korupsi, kemudian si pemerintahan Utsmani itu terlalu lemah, terlalu kompromi terhadap negara-negara barat. Itu yang membuat si Afghani tidak suka dan sering mengkritik pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Nah, Sultan Abdul Hamid juga khawatir kritik-kritik Afghani nanti malah bisa melahirkan perlawanan terhadap Turki Utsmani. Karena itu si Afghani kemudian ditawan, semacam menjadi tawanan rumah begitu. Dia tidak diberi ruang bebas untuk keluar, untuk menyampaikan gagasannya, untuk pidato, untuk memberi kuliah, nggak bisa. Dia disimpan di sebuah rumah, yang sehingga akhirnya beliau meninggal di Istanbul. Itu teman-teman sekalian, sekilas tentang Jamaluddin Al-Afghani. Nanti kita diskusikan lebih dalam dan lebih rinci. Terima kasih.